Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kita siapkan telinga kita dan hati kita untuk Tuhan. Bapa di surga, Bapa Khalik langit dan bumi, Bapa yang sudah menciptakan bumi beserta isinya, Bapa yang tidak pernah meninggalkan setiap perbuatan tangannya, Bapa yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Dan Bapa itu juga kami sembah dan kami kenal selalu di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Kembali kami datang bersama-sama dengan ucapan syukur atas segala kasih karunia, anugerah, limpah rahmat berkat pimpinan-Mu Tuhan. Yang Tuhan sudah limpahkan untuk kehidupan kami masing-masing hingga sampai saat siang hari ini. Berbicara Tuhan kepada kami siap mendengarnya. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami sudah mengucap syukur. Yang siap diberkati Tuhan katakan. Tepuk tangan yang keras. Katakan Silakan duduk. Shalom semuanya. Apa kabar? Anda siap diberkati? Siapa yang siap? Oke, saudara sudah angkat tangan berarti Anda siap ya. Kalau ingin diberkati dengar baik-baik, pasang telinga Anda supaya benar-benar ini menjadi berkat buat saudara. Karena saya mau khotbah dengan tema hari ini, jadilah manusia yang dapat dipercaya. Wow, kalau sudah dipercaya, hidup tuh enak banget. Kalau kita sudah dipercaya, hidup enak banget. Contohnya apa Pak Andreas? Supaya saya bisa ngerti Pak Andreas. Waktu saya bekerja, saya sangat dipercaya. Sehingga kalau sudah dipercaya enak. Saya tanya Anda, enak diperintah, enak memerintah? Nah, saya kerja selalu memerintah. Karena saya jadi kepala. Ya. Jadi selalu pimpinan saya kerja. 4 kali kerja, 4 kali jadi pemimpin. Memang itu sifat saya jadi kepala bukan ekor. Dan naik bukan tuh turun. Tepuk tangan buat Yesus ya. Nah kita belajar di sini. Kita buka 1 Samuel 22 ayat 14. 1 Samuel pasal 22 ayat 14. Kita akan baca di sana. Kita bersama-sama bacanya ya satu ya. 1 Samuel pasal 22 ayat 14. Sudah dapat? Nah ayo baca 1, 2, 3. Lalu Abimelek menjawab raja, tetapi siapakah di antara apalagi dia menantu raja dan kepada para pengawalmu dan dihormati dalam rumahmu. Dapat dipercaya. Orang yang suka dusta nggak pernah dipercaya di keluarga, saudaraku. Tapi ketika kita bisa dipercaya, bisa dapat dipercaya sampai bukan anak saja, bukan istri saja, mantu pun percaya, saudara. Itu yang dikatakan harus bisa dipercaya. Kalau kita sudah dipercaya, kalau Anda buka usaha nggak perlu modal Pak, percaya, modal dengkul aja. Ya, itu betul-betul terjadi dalam hidup saya, harus bisa dipercaya. Nah kita akan percaya dengan baca dengan kitab Ezra ya, dari Ezra ini dia adalah salah satu dari orang Israel yang dibuang ke Babel. Ini Ezra ya, menjadi orang buangan tidak selamanya hopeless. Ada saatnya di mana Tuhan sanggup mengangkat dan memulihkan hidupnya. Amin. Panas pernah dibuang? Iya, dibuang ke Bogor. Ya. Nah ini saya ceritakan, saya selalu gitu. Jadi ayat firman itu benar. Kenapa sih banyak kesaksian? Karena saya ngalami saudaraku. Supaya Anda menjadi percaya bahwa firman ini benar. Yang setuju tepuk tangan buat Yesus. Ya, saya dibuang saudaraku. Karena suatu saat di tahun 72 saya bertobat. Saya menjadi Kristen. Karena saya tinggal di sebuah kelenteng. Saya dibuang. Karena saya dengar suara jam 2 pagi. Ada yang berkata, kurang ajar ini anak. Lahir di kelenteng. Udah gede jadi Kristen, yang benar aja, tinggal di kelenteng, hari Minggu ke gereja. Coba kita buktikan nanti dia, kita usir dia. Saya dengar suara itu saudaraku. Saya dibangunin Tuhan, saya dengerin orang sedang ngobrol. Ya, bahwa saya akan diusir. Saya diam, tapi saya tetap percaya bahwa Tuhan kita hidup. Amin. Dia tetap ada sebagaimana yang kita percaya sekarang bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan orang percaya saudara. Amin. Amin. Jangan takut kalau engkau miskin. Jangan takut kalau engkau dihina. Jangan takut kalau engkau merasa tidak dihargai. Saya merasakan sekali betapa Tuhan itu baiknya luar biasa. Saya diusir tahun 75, saudaraku. Bingunglah saya. Dikasih uang sama mama cuma 2 juta rupiah. 2 juta rupiah. Di tahun 75 kita keluar dari kelenteng dengan air mata. Papi mami saya waktu itu masih agama lama.
Dia bilang, lu sih gara-garanya percaya Yesus. Kita jadi seperti ini terlantar. Ya, terus papi saya bilang, sudah saatnya kamu tanggung jawab. Karena kamu yang menjadi Kristen, kamu tanggung jawab. Ini uang mama cuma ada 2 juta. Terserah mau dijadiin apa. Bingung gak saya? Saya datang ke kaki Tuhan. Tepuk tangan lu buat Yesus. Saya nangis di kaki Tuhan. Tuhan, saya pernah dengar suara, apakah Yesus bisa kasih kita rumah? Apakah Yesus yang kita sembah bisa kasih kita rumah? Uang 2 juta Tuhan, beli apa Tuhan? Suara itu jelas berkata, pergilah anakku, aku akan bawa kamu. Bukan berdua loh Pak, saya 14 orang Pak diusir dengan 2 juta rupiah. Bukan dikasih sama yang ngusir loh, bukan. Tapi saya katakan bersaudara, orang yang usil atau orang yang dijahatin atau dikerjain karena percaya Yesus, dia bertanggung jawab. Betul apa tidak? Karena kita percaya dengan Tuhan yang benar, saudaraku. Hati-hati, jangan ganggu orang yang diurapi, saudara. Hati-hati. Tuhan bawa saya ke Bogor. Mami saya nangis terus. Ini 2 juta aja mau dicuri nih sama orang. Sekarang mami waktu itu masih ngomong gua elu ya. Gua gak mau tahu lu mau apain nih uang. Saya bawa uang itu 2 juta, saya taruh di rumah. Saya kunci kamar saya, itu apa, laci saya simpan. Saya dengan air mata saya datang ke sebuah tempat. Tuhan bawa saya ke sebuah rumah yang sekarang masih ada rumah itu. 7x11. Rumahnya couple. 7x11 berarti dibelah 2, 3,5x11. Yang punya rumah bilang gini, Dek mau beli rumah ya? Iya. Tuh saya punya sebelah mau dijual. Berapa? 1.800.000. Sebelah loh. Cuman 3,5x11. Saya bilang, Bu saya diusir. Gak cukup Bu, saya 14 orang. Kalau boleh Bu, 2-2-nya boleh gak saya tinggalin. Uang cuma 2 juta loh. Sekarang dia minta 1,8, 1. 2, 3,6 kan? Ada yang mau bayar dua-duanya? Iya, tapi saya gak punya uang sebanyak itu. Berapa kamu punya uang? 2 juta. Saya nangis, saya ceritain keadaan saya. Lalu ibu itu terharu dan dia teringat, dia mau tolong saya. Padahal orang saudara tiri kita. Makanya saya katakan, biarpun beda agama, kadang-kadang orang yang berbeda agama yang menolong kita. Jangan menghina orang yang berbeda agama. Belum tentu dia jahat. Saya ketika itu, kalau ibu mau kasih dua-duanya mungkin saya minat untuk membelinya. Berapa kamu berani beli? Bu, 2 juta ini saya bukan bakal beli rumah semua. Karena kita akan berpisah. Saya akan cari tempat di Jakarta. Mungkin uang ini sebagian saya beli rumah ini. Udah dah, saya Mbak anggap bantu kamu. Kebetulan saya punya rumah. Saya ada tanah di daerah Depok. Saya mau bangun. Kamu berani nggak bayar dulu sama saya? Nanti saya bangun di sana. Saya kasih rumah ini buat kamu. Berapa kamu tawar? Saya hitung-hitung, saya tawar cuma 700.000 Pak. Semua tidak masuk akal. Tapi Tuhan kita dahsyat. Tepuk tangan buat Yesus. Bisa gak Bu kalau 7.000 dua-duanya? Kan gak masuk akal. Dari 3,6 7.000 dua-duanya lagi. Tapi karena saya banyak nangis, ibu ini kena pengaruh kuasa roh. Tiba-tiba ibu ini, saya kasihan sama kamu. Ya sudahlah. Yang penting kamu percaya sama saya minta 300.000 dulu, saya betulin, nanti rumah ini buat kamu. Ibu betul? Betul. Tapi ibu kalau bohongin saya gimana? Nggak mungkin saya bohongin kamu, saya mau nolong kamu. Saya dengan iman, saya doa, Tuhan bilang, iya kasih uang itu pada dia. Untungnya saya bisa dengar suara Tuhan. Jadi nggak mungkin ketipu, amin. Itulah Tuhan kita. Oleh karena itu saudara sangat disayangkan kalau Anda menjadi Kristen yang setengah-setengah. Kau percaya sama Tuhan Yesus itu 100%. Baru Anda dapat mujizat.
Saya kasih 300.000, saya cerita sama orang tua saya marah-marah. Jangan kamu ntar ditipu. Saya yakin dia nggak mungkin tipu kita. 300.000 dia bawa. Sehari 2 hari, seminggu saya lihat. Nggak ada perubahan dan akhirnya setelah hampir sebulan saya datang. Dia kasih kunci buat saya. Dan rumah itu buat saya. Tepuk tangan buat Yesus. 700.000. Dalam keadaan rumah hancur. Saya harus betulin. Orang di Bogor semua dukung saya. Bangun, jangan khawatir, gak usah bayar. Beli bahan aja. Kamu akan saya bangunin rumah. Nah itulah sampai sekarang saya sumbang orang itu. Karena waktu saya susah dia bantu saya. Dia sering WA ke saya. Ku minta uang dong. Dia gak pernah dibayar waktu bangun rumah saya. Kita jadi orang harus ingat budi. Betul Pak? Jangan sudah kaya, udah senang lupa sama orang. Tidak boleh seperti itu. Kita ingat kebaikan orang. Baru Anda akan dapat kehidupannya kekal. Kekayaan kamu tidak pernah habis. Itu namanya memberi dengan hati yang tulus. Dia betulin sama kuku saya, sama encek saya semua bangun. Rame-rame gotong royong bangun. Habis 700.000. Dan berdiri rumah itu untuk ditinggalin. Layak untuk ditinggalin. Walaupun tidak seindah apa yang kita pikirkan. Yang penting bisa tidur. Dan saya sisa 600.000. Tuhan itu ajaib. 2 juta, saya dapat 3 rumah. Tepuk tangan buat Yesus. Anda bingung kan? 2 juta dapat 3 rumah. 1,4 selesai. Jadi 600 saya bawa ke Jakarta. Saya kontrak di Kebon Jahe 400.000 2 tahun. 400.000 2 tahun, 2 kali 8 meter. Sisa 200 saya kasih cihu saya. Cici saya yang udah menikah. Dia kontrak di Bogor 100.000 per tahun. Dapat 2 tahun. Jadi kita berpencar. Dapat 3 rumah, 2 juta rupiah. Yesusku dahsyat. Sekarang wow. Udah punya villa, punya kebun, punya. Aduh semuanya punya. Karena Tuhan kita baik. Oleh karena itu hari ini. Saudara mau cinta Tuhan? Siapa mau cinta Tuhan? Ayo berdiri, saya doakan Anda. Biar Anda berhasil. Biar Anda bisa mengalami apa yang saya alami. Kenapa? Karena kalau Anda nggak ngalami, wah itu hanya cerita. Anda mau ngalami? Mendapat mujizat? Oke? Angkat tangan kanan, tutup mata saudara. Saya mau berdoa. Angkat tangan kanan, tangan kiri dada saudara. Bapa di surga, dari gereja GSJS Jakarta ini Tuhan. Umat-Mu yang hadir pada siang hari ini. Berkatilah mereka semua Tuhan. Supaya apa yang mereka dengar, mereka alami. Bahwa Yesus adalah Tuhan yang ajaib. Ketika namamu dimuliakan, ketika namamu ditinggikan, mujizat selalu terjadi. Oleh karena itu aku minta Tuhan, aku minta dengan hati yang tulus. Setiap yang mengangkat tangan, berkatilah mereka semua Tuhan. Supaya mereka menjadi percaya bahwa apa yang aku sampaikan, apa yang aku khotbahkan, apa yang aku saksikan, ini menjadi satu kenyataan buat mereka semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Tepuk tangan yang keras buat Yesus. Silakan dulu, saudara. Kita masuk dalam pelajaran kita. Siapakah Ezra itu? Dia adalah satu dari orang Israel yang dibuang. Menjadi orang buangan belum tentu hopeless. Seperti yang saya rasakan. Hidup harus dapat dipercaya. Amsal 23 ayat 18. Coba kita lihat. Amsal 23 ayat 18. Nah. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena masa depan sungguh ada. Dan harapanmu tidak akan hilang. Tepuk tangan buat Yesus. Harapan kita tidak akan hilang. Karena kita percaya dia ada. Saudara. Walaupun saat ini mungkin di atas saudara. Aduh kok enak ya kayak kok Andreas ya. Diberkati terus ya. Ya karena saya percaya. Ya. Saudara kan tahu tuh bahwa saya itu orangnya kalau hari Sabtu, hari Senin, saya kan Minggu kan capek tuh. Melayani bisa 8 kali ya Pak ya, sampai 9 kali. Senin saya kebiasaan ke pasar Pak. Kebiasaan saya ke pasar. Nah di pasar itu saya berdiri depan ruko 2 yang mau dijual. Nah saya berdiri di situ. Enaknya tuh kalau kita bisa dengar suara Tuhan, itu enaknya tuh. Nanti ya suatu saat kalau kita datang lagi sini, Anda dengar khotbah saya tentang bagaimana cara mendengar suara Tuhan. Anda rindu bisa dengar suara Tuhan? Siapa yang rindu mau dengar suara Tuhan? Kan enak, jadi gak sia-sia tuh ke gereja Pak, bisa dengar suara Tuhan. Orang saya balik berdiri, kamu ada tulisan di situ Century, itu apa properti.
mau dijual ruko itu. Saya ditanya sama Tuhan, kamu mau? Nah, yang nanya kok seru juga nih. Ya maulah Tuhan. Buat apa? Saya bilang buat olahraga. Saya bilang karena saya pernah dikasih member itu Celebrity Fitness tuh di Blood Junction. Saya kan pendeta, saya nggak tahu dikasih gratis. Saya masuk dan begitu masuk saya kaget loh, kok cewek bajunya begini semua? Ya kaget, saya keluar lagi selalu. Nah itu nggak cocok buat saya kan. Nah makanya itu saya kepengen punya fitness sendiri supaya saya tuh tidak macam-macam pikirannya. Karena begitu masuk kok wanita pakai baju begitu, pakai cuma ada yang BH doang. Amit-amit jangan cerita itu lah. Aneh kan, saya keluar lagi. Nah makanya Tuhan tanya mau apa? Mau buat fitness Tuhan. Segera aku kasih buat kamu. Telepon angkat. Begitu teman-teman angkat bunyi telepon saya. Tepuk tangan buat Yesus. Ini kisah nyata nih, bukan cerita bohong. Ya. Tiba-tiba ada WA. Koko di mana? Loh kenapa? Saya lagi doa nih kok. Koko minta apa sama Tuhan? Loh enak ditanya begitu Pak. Saya bilang minta ruko. Saya bilang, ruko kan bukan murah, MM-an. Ya kan? Kan gak masuk akal. Ya, kalau masuk akal itu biasa. Kalau gak masuk akal itu tepuk tangan buat Yesus. Enak kan jadi pendeta begini? Enak. Asal bisa dipercaya. Kalau bisa dipercaya kita gampang Pak hidup Pak. Ya kan? Gak lama betul. Udah kok saya datang. Langsung datang hari itu juga. Naik Mercy hitam. Waduh langsung saya bukain. Wih. Ya malu mau dibeliin ruko ya bukain dong. Ini rukonya. Dia lihat, kan Tuhan tanya mau berapa? Ada 2 yang mau dijual. Nah, ini 2 nih Tuhan. Ya udah. Koko ini rukonya iya. Dia lihat, oh iya ada properti mau dijual. Dia muter, ternyata 2 belakang, 2 depan. Nah karena dua-duanya dia bilang begini, kok daripada 2 kan nggak kelihatan, tembusin aja 4-4-nya. Kalau kita minta sama Tuhan jangan serakah Pak. Kalau serakah nggak dapet, betul nggak? Bilang sama Tuhan minta 2, ditawarin 4. Saya bilang enggak, saya mau cuma 2, cuma bekal olahraga doang. Ya udah, dia telepon langsung. 2,8 M waktu itu, langsung dibayar. Tepuk tangan buat Yesus. Jadi saya punya Pak. Amin. Halo, mau nggak punya bisa dipercaya? Mau bisa dipercaya? Itu namanya saudara, aset saudara akan makin banyak, aset saudara akan makin berlimpah kalau Anda bisa dipercaya. Itu sebabnya jangan difoya-foya uang yang sudah dikasih sama Tuhan. Jangan disalahgunakan kepercayaan yang Tuhan kasih kepada saudara. Yang setuju kata amin. Ya, mau jadi orang kaya semua ya. Saya doain, saya sumpahin kaya semua ntar. Tepuk tangan yang keras buat Yesus ya. Nah, Esra dari seorang buangan menjadi orang kepercayaan raja. Tuh dengar tuh, ya. Esra dari seorang buangan menjadi seorang yang percaya raja, dipercaya oleh raja. Dia dipercaya dan diutus oleh Raja Artahasta untuk membangun bait Allah di Yerusalem. Apakah tidak ada orang lain yang lebih terhormat daripada dia? Ya kan? Nah, tentunya Raja Artahasta ini tidak salah pilih. Kalau tidak memiliki reputasi yang baik, mustahil raja mengutus Esra. Mengapa Esra begitu istimewa di mata raja? Kenapa? Karena bisa dipercaya. Koko waktu kerja gimana dulu? Ya, waktu saya kerja Pak, bukan dipercaya, sangat dipercaya. Orang saya pegang semuanya, ya kan? Kalau kita bisa pegang stok, dipercaya nggak? Saya pegang kunci gudang, bisa dipercaya. Toko, kuncinya saya pegang. Keuangan saya pegang. Penagihan, belanja, semua saya pegang. Kenapa? Karena bisa dipercaya. Saya serba bisa waktu saya kerja dulu di Pasar Tanabang. Jadi akhirnya banyak orang bos dari Bandung itu, kan kita kerja tekstil. Semua lagi utangnya sama saya. Kenapa? Saya suka bilang sama bos saya, engkau diam aja, saya punya urusan. Karena kita kalau bayar utang benar dan kita tidak tunda-tunda, orang makin percaya sama kita. Maka kita kalau kena itu bikin masuk barang, itu bisa repeat 40 kali, bayangin. Nah kalau orang pedagang tekstil tahu nih dia nih. Kita tanya ya, Yuki, yang masuk repeat itu apa? Nah diulang, cetak ulang, 40 kali Pak. Berapa miliar untungnya dia? Itu saya yang pegang.
Sampai bos Bandung kalau nagih utangnya, Re, udah waktunya bayar. Tenang, berapa bulan utang? 2 bulan. Ya udah, saya bukain 2 bulan. Bos saya malah marah. Kenapa sih kamu ini banget sih? Apa kalau 2 bulan buka 3 bulan? Jangan seperti itu, nanti orang gak percaya sama kita. Tuh, begitu orang semua percaya sama saya, barang orang gak dapat, saya dapat duluan. Orang gak bisa, saya bisa. Kenapa? Kita dipercaya. Tepuk tangan buat Yesus. Nah ini saya ajarkan dia. Kalau Anda boleh waktu dia bisa bersaksi. Betul gak kamu dipercaya? Sampai jadi bos. Pada orang kerja. Gitu. Saya dulu kerja. Gaji cuma 70.000. Saya utang orang ratusan juta. Saudara. Tetangga sebelah 63. Di situ 70. Sama PD Jaya saya utang juga. Sama toko Trijaya saya juga utang. Pada orang kerja Pak. Nah sekarang setelah kita menjadi hamba Tuhan. Betul gak harus bisa dipercaya? Baru orang ngikutin. Jangan jadi hamba Tuhan yang tidak dipercaya. Terutama banyak bohongnya. Banyak dustanya. Tidak boleh dusta. Kalau kamu hamba Tuhan, mimbar yang kudus ini tempat untuk berdusta. Wow. Ada tuh orang seperti itu. Tolak dusta, padahal dosa terus. Nah, ini gak boleh seperti itu. Kita mesti benar-benar menjadi orang yang benar di mata Tuhan. Baru banyak orang datang kepada dia. Betul? Tepuk tangan yang keras buat Yesus ya. Nah tentunya Raja Artas tidak salah pilih. Kenapa? Meski sebagai orang buangan di Babel, ia memiliki kehidupan yang berbeda. Seorang yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Nah itu dia. Ezra ini mencintai Tuhan segenap hati. Bukan setengah-setengah. Panas bagaimana? Makanya doa saya selalu dijawab begitu. Karena saya mencintai Tuhan sepenuh hati saya. Contohnya apa Pak Andreas? Contohnya mami saya meninggal jam 7 pagi hari Minggu. Saya tetap khotbah Pak, sampai malam. Bukan saya gak sayang mami, itu sembari khotbah nangis terus. Tapi saya tidak boleh meninggalkan pekerjaan Tuhan. Saya tanya Bapak ini, Pak kalau mendadak saya gak bisa melayani, betul gak bingung cari pengganti? Karena hari itu, hari Minggu, mencari pengganti susah. Karena sudah pelayanan semua, sudah dapat jadwal semua. Gak mungkin, berarti kita meremehkan pelayanan Tuhan. Ketika saya berkhotbah 8 kali hari peninggalnya mami saya tanya Anda, Tuhan suka nggak sama saya? Karena saya mencintai Tuhan lebih dari segala-galanya. Walaupun adik saya, cici saya marah-marah sembari nangis, lu nggak luput haul lu, nggak sayang orang tua lu, mami meninggal tetap khotbah. Enggak, saya lebih cinta Tuhan daripada mami saya. Bukan saya nggak sayang mami saya. Saya tidak akan biarkan pelayanan Tuhan dimain-mainin, betul? Pekerjaan Tuhan tidak boleh disepelekan Pak. Tolong ingat Pak. Pelayanan bukan main. Harus bisa dipercaya. Nanti bisa naik Pak. Naik terus Pak. Amin. Itu penting sekali ya. Bahkan orang-orang yang di seluruh Babel mengenalnya sebagai orang yang ahli dalam hal Taurat. Nah itulah sebabnya Ezra 7 ayat 6. Saya coba baca. Ezra 7 ayat 6 kita baca di sana. Ezra pasal 7 ayat ke-6. Ezra ini berangkat pulang dari Babel. Dia adalah orang ahli kitab. Mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan Allah Israel. Dan Raja memberi dia segala yang diinginkannya. Oleh karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia. Lihat, Tuhan Raja memberikan dia segala yang diinginkan. Saya dapat apa yang saya inginkan, semuanya apa yang saya inginkan saya dapat. Ya sekali waktu, mungkin ini udah ada lama saya punya kesaksian. Saudara, kan gak mungkin dong kalau kita ini doa minta yang sepele, ya pasti yang penting. Yang sepele buat apa? Sedikit ngapain? Tapi saya bingung, karena Tuhan janji apa saja kamu minta kamu dapat, ya saya minta sama dia. Saya pagi-pagi ke pasar lagi sama pembantu saya nyari ikan teri. Saya cari muter-muter di Muara Karang, Belelangan, nggak ada. Saya ke pasar Pluit, nggak ada, lagi nggak musim ikan teri. Nah pembantu saya bilang sama saya, udah kok pulang aja, kenapa? Engkau masih sayang Tuhan, doa aja ntar gak dikasih sama Tuhan. Masa minta sama Tuhan ikan teri? Ya kan, yang bener aja. Nah tapi karena pembantu saya bilang begitu, ya udah saya ikut aja, saya masuk ke kamar doa. Baru saya begini nih, nggak jadi saya keluar lagi. Saya malu minta ikan teri sama Tuhan, saya keluar. Pembantu saya bilang, kok nggak jadi kok? Nggak, pikir
Masa ikan teri sama Tuhan? Enggak lah, saya bilang. Enggak mau. Udah. Saya pikir sepele loh, udah enggak ada. Saya tidur istirahat karena hari Senin kan. Istri saya masak sama pembantu saya. Jam 11 dibangunin. Kok bangun? Makanan udah selesai. Udah siap untuk disantap. Saya lihat di meja. Wih, di makanan banyak banget. Penuh. Tapi enggak ada terinya. Teri gorengnya enggak ada. Saya bilang, kenapa? Bilang, ikan teri belum ada Tuhan. Saya nangis. Saya nangis bukan karena kurang makanan. Saya terharu. Dulu Pak, kalau mau tahu, waktu saya diusir dari kelenteng Tanah Abang, saya telur asin, 1 saya belah 2, sebelahnya saya belah 3, berarti 1/6 Pak. Makan telur asin 1/6, karena kita berenam, ditinggal di Kebon Jahe berenam. Nah adik-adik saya kan belum mengerti tuh, pendeta Yandi, dia di samping, sama si Thomas di samping, dia makan. Kan kita kalau orang miskin tuh kalau makan lauk dulu apa nasi dulu? Ayo, kalau orang miskin lauk dulu apa nasi dulu? Berarti pernah miskin. Tahu kan? Makan nasi dulu, lauknya belakangan, betul kan? Nah di pinggir lauknya taruh pinggir, sembari liatin ya. Anggap aja makan sama ikan sama telur asin, gini liatin. Nah, adik saya kan nggak ngerti, dia makannya langsung ya kan? Nggak taunya dia liatin saya punya, dia udah habis nasi semuncung gitu, telur asin 1/6, nggak berasa dia makan begitu. Dilihat saya punya, saya lagi dilihat, saya tutupin, ngapa kamu? Kok nggak doyan ya? Enak aja nggak doyan, saya sayang nggak doyan. Tapi karena saya sayang adik saya, udah ambil buat kamu, dia ambil saudaraku sama dia. Dipikir saya nggak doyan, saya makan nasi doang. Nah dia lagi makan, saya liatin. Anggap aja itu saya makan itu. Nah itu sampai begitunya saudaraku. Sampai begitunya saya susahnya. Tapi setelah saya percaya sama Tuhan, wow. Apa yang saya mau Tuhan kasih. Tepuk tangan buat Yesus. Nah ceritanya kan saya tuh terharu makan begitu banyak. Tapi belum ikan terinya. Tiba-tiba saya bilang, ada suara neng nong bersuara tuh. Bel rumah. Saya bilang pembantu saya, Ana buka. Teri datang, teri goreng datang. Cuma begitu. Si Ana ini pembantu saya bilang, wih diimanin. Dia kan suka bercanda sama saya itu pembantu saya. Karena dia jadi Kristen gara-gara lihat banyak mujizat. Makanya, wih si Koko mau diimanin. Bu, dia bilang, Koko Andres nih imanin dapat ikan goreng. Masuk tuh mami saya, si Oma. Waktu itu udah masih hidup kan, dia datang. Dia kepel itu, pegang begini, dibungkus kertas koran berminyak. Dilihat saya lagi makan, pas bener saya makan. Dia bilang, kok bisa ya? Langsung dibanting depan saya. Makan tuh yang kenyang. Dibanting, saya kaget loh. Loh kok mami marah-marah? Nemah ini kan teri goreng. Dia kaget. Loh kok lu tahu tuh teri goreng? Iya, gue kesel tau gak? Emang mami beli teri goreng kenapa? Gue lagi jalan di pasar tadi pagi tuh. Tadi pagi jam 7 kan saya lagi nyari teri kan. Dia lagi jalan di tukang ikan basah. Itu ada sejuring tahu nggak? Kalau nggak pernah ke pasar nggak tahu sejuring. Itu sekelompok itu ikan, itu 5.000 perak Pak. Satu kelompok begitu 5.000 perak ikan teri basah. Waktu dia jalan matanya sih ke situ ngeliat teri itu. Dia diem, dia mau jalan nggak bisa. Gini, loh kenapa nih? Dia liatin teri itu. Begitu dia teri itu, dia perhatiin muka saya. Loh, makanya dia beli. Kenapa dia marah-marah? Karena dia bilang, lu mah disayang banget sama Tuhan. Gue dari selatan menuju ke utara. Saya kan di utara, di Pluit. Dia tinggalnya di Ciledug, kan jauh banget. Suruh bawa ikan teri segitu, sekelompok gitu. Apa dia gak kesel? Halo, ngerti gak maksud cerita saya? Maka dia marah-marah, dipaling. Makan tuh yang kenang, dia bilang. Dia kesel. Teri goreng dikasih Tuhan. Tepuk tangan buat Yesus. Kenapa bisa seperti itu? Bisa dipercaya. Saya harap semua saudara harus bisa dipercaya sama Tuhan. Cintailah Tuhan. Jangan cuma nyanyi-nyanyi doang. Begitu tersinggung dikit marah-marah. Difitnah, bales. Jangan saudaraku, jangan pernah bales. Kalau kamu bisa dipercaya sama Tuhan, apa saja kamu minta, kamu dapat. Belum diminta, baru di pikiran nongol di barangnya itu. Saudara, saya hidup bahagia banget. Makanya saya sebagai hamba Tuhan, saudara yang malah streaming, ya dengar baik-baik. Jangan tinggalkan Yesus. Kalau kamu betul-betul mempercaya, mau diberkati, percaya dia baik. Amin.
pujian yang tadi diciptakan lagu baru. Dia sangat baik, amat baik, teramat baik. Betul itu semuanya. Ya, oke, kita lanjut lagi. Ketika orang-orang buangan lain mungkin seorang merenungi nasib dan mengasihani diri sendiri. Ezra bertekun membaca dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Nah, ini yang saya lakukan. Ketika saya menderita, ketika saya nggak punya uang, ketika saya itu lapar, karena saya berebut makanan, karena kita nggak cukup makanan. Papi suka kirim surat sama saya. Papi loh, papi kandung kirim surat buat anaknya. Itu yang membuat saya selalu menangis kalau dia kirim surat. Kita sudah berpisah. Kamu sejak kecil sampai kamu dewasa selalu bersama papi. Tapi setelah kamu percaya dengan Yesus, kita berpisah. Sekarang papi nggak bisa ucapkan selamat ulang tahun. Tapi papi ucapkan selamatlah menjadi anak yang berhasil. Saya nangis terus depan bos saya baca surat dia. Saya lagi kerja, bos saya sampai nanya, kenapa kamu nangis? Hari ini ulang tahun saya, papi kirim surat buat saya. Saya terima, papi bilang bahwa kita berpisah gara-gara Yesus. Tapi Tuhan itu baik, saudaraku. Karena nama itulah aku diberkati. Karena nama itulah aku bisa hidup seperti sekarang ini. Maka aku ajarkan semua yang ada di belakang. Kalau hari ini Anda punya doa belum dijawab, pulang ke rumah, duduk di kaki Tuhan. Tuhan, aku pengen dong ngalami seperti yang Pak Andres alami. Aku janjilah Tuhan, kalau apabila aku berhasil, aku akan ceritakan kepada banyak orang, Yesus Tuhan yang baik. Amin. Kalau hari ini pikiran Anda ada di situ, saya percaya Anda akan ngalami apa yang saya alami. Amin. Nanti lihat. Kesaksian terakhir itu luar biasa. Di mana saya mendoakan seorang yang sakit leukemia. Seorang anak dari seorang saudara kita. Yang begitu fanatik. Dan dia mau bunuh saya. Ya, nanti kita lanjut itu. Maka kita buka Ezra 7 ayat 11-12. Kita lihat tulis sana. Sebagai ahli Taurat Ezra ini. Ezra 7 ayat 11 dan 12. Oke. Ezra 7 ayat 11. Nah, inilah salinan surat yang diberikan Raja Artahasta kepada Ezra, imam dan ahli kitab itu. Yang ahli dalam perkataan segala perintah dan ketetapan Tuhan bagi orang. Belum selesai. ulang lagi. Nah, ketetapan Tuhan bagi orang Israel. Lanjut. Ya. Nah, Artahasta, raja segala raja, kepada Ezra, imam dan ahli Taurat Allah semesta langit dan selanjutnya. Maka sekarang, ya, nah perhatikan baik-baik ayat ini bahwa dia ahli Taurat, ahli dalam perjanjian lama dan baru. Saya ingatkan, Taurat itu adalah perjanjian lama, Injil perjanjian baru. Saudara ingat, kalau ada orang bilang begini, ya, Tuhan Yesus itu meniadakan hukum Taurat, salah Pak. Justru dia menggenapinya. Kalau saya katakan bahwa Taurat itu 9, Yesus adalah 1. Jadi klop 10. Makanya Anda kalau baca Taurat saja, saya himbau kepada semua yang selalu membaca Taurat, itu salah. Karena keselamatan itu dari yang satu. Namanya siapa? Tepuk tangan buat Yesus. Kenapa sampai hari ini bangsa Israel tidak percaya Yesus Tuhan? Kenapa? Karena mereka tidak percaya bahwa Yesus itu juru selamat. Saya katakan bahwa Yesus itu juru selamat. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Tanpa dia tidak segala sesuatu yang telah jadi. Betul? Terang yang sesungguhnya datang ke dalam dunia. Untuk menerangi setiap orang. Barang siapa yang percaya tidak hidup dalam kegelapan. Tapi terang itu menguasai dia. Tapi kegelapan tidak menguasai dia. Artinya dengar baik-baik. Kalau engkau hidup di dalam terang, kegelapan tidak akan bisa menguasai kamu. Kamu hidup dalam terang, harus bisa dipercaya. Banyak orang pendusta, dengar itu. Saudara tahu, waktu saya di Israel, itu seorang hamba Tuhan. Saya nggak mau sebut namanya. Andreas, kamu berapa bawa jiwa? 48, satu bus. Mau kemana kamu? Saya mau ke Patmos. Pulang besok dong? Enggak. Saya pulang hari. Wah, enggak salah.
Jangan pulang hari loh. Karena kamu pergi pagi itu 4 jam loh. Sampai sono jam 11, belum makan. Nanti keluar jam 1 itu ombak besar. Jangan Andreas. Aduh, aku gak ada schedule ke situ. Aku harus pulang hari. Aduh, kenapa bisa ngitung gitu? Ya udah, terserah Tuhan gimana deh. Andreas kalau bisa dibatalkan. Waduh gimana saya bilang, udah schedule seperti itu. Percaya, Bapak doain aja. Yang Bapak berapa kali pergi? Oh sebentar, saya waktu itu baru pergi 17 kali. So. Yang ke-17, saya mah sedikit Pak Andreas. Oh ya, berapa kali Bapak? 48 kali. Bingung saya, katanya sedikit. Ternyata ngeledek dia, so. 48 kali. Dan pikiran saya, saudaraku, kalau orang pergi 48 kali, ada bukti-buktinya enggak gitu. Kalau saya kan selalu bikin spanduk Pak, yang ke-27, yang ke-28, selalu ada. Membuktikan bahwa saya benar. Amin. Nah makanya waktu saat saya di Patmos, pas jam 12 baru sampai. So. Jam makan siang. Saya bilang sama semua yang ikut, tolong kamu makan cepetan ya, kita mungkin gak shopping lagi, kita harus balik. Kita gak keburu karena ombak besar. Saya pemancing, saya tahu gelombang datangnya jam 1. Pada sebuah cerita apa? Tumben Pak Ernest takut, padahal saya kan jago doa. Apa gak kena saudaraku digituin. Bingung saya, aduh gimana? Ya udah jago doa, tapi jangan begitu kali, saya bilang. Nah udah lanjut, singkat cerita, akhirnya mereka makan dan mereka shopping. Masa bodoh, maka 1:30 baru naik ke kapal. Itu kan teluk, Patmos itu teluk, keliling-kelilingin oleh gunung tinggi, bukit-bukit tinggi. Di situ aja 2 meter, apalagi di laut lepas. Kapten kapal bilang, Andreas, aku tidak tanggung jawab. Aku 30 tahun jadi kapten, aku gak pernah seperti ini. Tolong batalkan, kita diam di sini. Gak ada duit, bayar pakai apa saya mau nginep di kapal? Tidak. Saya bilang, kita harus berangkat. Saya tidak tanggung jawab Andreas. Ya terserah, udahlah. Karena Tuhan bilang sama saya, aku kerjain mereka. Berarti Tuhan selamatin saya gak? Karena dia bilang, aku kerjain mereka. Karena mereka bandel, bebal. Tetap aja shopping, tetap makan lama-lama. Nah disengajain. Udah, jalanlah kita. Bung, bung. Kapalnya panjang 46 meter, lebar 10, tinggi 5 meter. Jalan, begini, bung, 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 bung. Waduh, mulai itu apa tuh mangkok terbalik, bangku terbalik. Udah pada teriak, wah, pada babuk muntah-muntah semua. Anak saya, nah itu penting. Anak tahu siapa saya, dia dekat dengan saya, dia pasti tahu, dia hanya lihat muka saya. Papi, saya tenang aja, karena saya tahu Tuhan bilang, aku selamatkan kamu, tenang aja, aku kerjain mereka. Ya udah, saya diam aja, terus, buang. Lama-lama istri saya nangis, karena semua sudah pada diam, pada nangis, ngeliatin saya. Saya bilang, Tuhan aku takut juga Tuhan. Karena ombak air naik Pak. 5 meter air masuk. Masuk. Lama-lama kan tenggelam kalau air banyak begitu. Nah saya mulai angkat tangan saya. Begitu angkat air gak masuk lagi. Ya, tadi masuk jadi gak masuk. Jalan terus. Gak lama saya tuh, kan capek begini terus. Ya turun. Masuk lagi air. Masuk lagi air. Saya angkat tangan lagi. Gak masuk lagi. Kapten kapalnya. Who's that? Maksudnya siapa ya? Pastor. Udah. Gini terus. Nggak boleh turun. Begini terus. Encim-encim 2 orang 70 tahun. Gendut-gendut. Kita ganjel tangannya. Nah si encim ini berdua-duaan ganjel tangan saya. Begini. Saudara tahu ketika tangan saya udah di atas. Semua menjadi reda. Tepuk tangan buat Yesus. Sampai di pantai. Nakoda datang peluk saya, dia ciumin saya. Aku takut LGBT lagi dia. Dia peluk dia. Aku 30 tahun bawa kapal, baru hari ini aku lihat mujizat. Betul-betul Tuhan itu ajaib. Makanya kita hidup harus bisa dipercaya. Maka apapun kamu minta, Tuhan pasti kabulkan. Tepuk tangan buat Yesus ya. Nah, karena itu Esra dapat dipercaya melaksanakan apa yang mandat dari sang raja. Esra dapat mempertanggungjawabkan semua setiap tugas yang diberikan oleh Raja Hasta ini. Oleh karena itu, Bapak sebagai koordinator di tempat ini harus bisa dipercaya. Pertanggungjawabkan itu harus dipegang. Ya, supaya nanti pastor atau gembala setempat akan semakin percaya dan tempat ini akan semakin besar. Halo, betul?
Siapa tahu nanti bisa tembus ke sebelah, bisa tembus sebelah, bisa buka lagi, gede lagi. Itu karena bisa dipercaya. Anda mau dipercaya? Saudara mau dipercaya jadi orang kaya? Jangan difoya-foya uangnya, ya. Jangan diborosin uangnya. Kalau saudara bisa dipercaya untuk memiliki aset yang Tuhan percayakan, itu akan bertambah terus, Pak. Akan bertambah. Dapat ini, dapat terus. Ya, ya. Sekali waktu saya akan tutup doa khotbah ini. Sekarang waktu saya tinggal berapa menit? Udah habis waktunya. Mau dengar kesaksian saya terakhir? Di mana saya mau dibunuh? Ya, ini penting sekali buat Anda ketahui. Karena saya dapat dipercaya oleh Tuhan, maka Tuhan izinkan itu terjadi seperti yang tadi saya katakan. Bahwa ada satu orang ibu yang sakit leukemia saya doakan sembuh. Ternyata yang nyodorin kakaknya, seorang bertitel. Titel tahu, H gitu ya, titelnya H, ngerti deh ya. Nah dia telepon saya, Andreas kakak gue marah-marah. Gara-gara adik gue kebawa ke lu, dia bilang. Sekarang dianggap gue murtad. Sekarang dia mau ketemu sama lu. Gue kemarin mau dibunuh sama abang gue. Nah dia adiknya yang mau dibunuh apalagi saya. Ya kan? Kamu harus ketemu ya sama abang saya. Oh ya udah. Kapan? 4 mata Andreas. Oh iya 4 mata ya. Iya. Tapi dulu saya doa dulu. Saya doa, saya minta puasa 3 hari. Senin saya bicara, Kamis saya ketemu sama dia. Nah waktu Kamis singkat cerita saya ketemu dengan dia, ternyata saya dibawa ke satu tempat, kepala saya ditutup dulu sama kain hitam. Ditutup mata saya nih. Bayangin Pak kalau ditutup kan pasti tinggal matinya doang. Ya kan nggak boleh buka mata, ditutup, dibawa satu mobil, langsung 1 jam jalan. Saya nggak tahu kemana itu dibawa. Ternyata saya dibuka, begitu saya dibuka mata saya udah di hutan. Di situ ada satu pondok yang ada pintunya terbuka. Nah ternyata waktu saya disuruh masuk, saya bilang, Pak temenin saya, kan 4 mata. Udah saya mau pulang, dia adiknya kabur, apalagi saya. Ya begitu saya diam di situ, pintu udah tertutup. Prah, gelapnya minta ampun. Gelap sekali, ruangannya cukup besar. Tiba-tiba lampu dinyalain, ada 3 orang di sana. Saya bilang, katanya 4 mata, kok jadi 8? Saya bilang, oh, biasa kan gitu kan main kerubutan, curang. Jadinya 4, ternyata jadi 8. Udah gitu, sini kamu Andreas. Iya Pak, iya Pak, iya Pak. Bapak kenapa bohongin saya? Katanya 4 mata. Diam. Udah suruh duduk. Bapak juga duduk. Diam, duduk. Saya duduk. Mereka perkenalkan diri. Ya, saya nggak sebut namanya. Dia cuma satu hakim hukum, ya sarjana hukum, satu profesor, yang satu guru agama. Nah itu saya tanya. Dia gebrak meja. Dia bilang, kenapa kamu sebut Yesus Tuhan? Saya bilang Yesus Tuhan karena dia dilahirkan ke dunia tanpa melalui persetubuhan. Antara Maryam dan Yusuf waktu itu sedang pacaran. Tiba-tiba ibu ini yang guru agama bilang, memang kamu lihat, kamu nonton, kamu lihat. Itu kan kejadian 2000 tahun yang lalu, betul kan? Kenapa kamu percaya? Siapa tahu, baru bilang siapa tahu, mungkin dia mau ngomong nggak bagus Pak ya, yang negatif. Saya bilang, tutup mulut kamu sebelum saya perintah, jangan buka mulut kamu. Dia monyong mulut, gini, nah rasain, kena kuasa Tuhan. Dia begini terus mulutnya. Sekarang saya mau tanya Tuhan, memang saya tidak lihat. Coba, saya akan coba ya. Saya mau tanya Tuhan, bagaimana cara jawaban itu? Memang kamu lihat. Nah udah, saya berbalik gini, langsung dapat jawaban. Itulah hebatnya Tuhan kita. Tepuk tangan buat Yesus. Yesus lebih hebat daripada satria baja hitam. Kalau satria baja hitam mesti gini doang, ya kan? Kalau ini nggak cuma begini doang dapat jawaban saya. Saya tanya ibu, sekarang saya izin kamu buka mulut kamu, ya. Kalau kamu seorang guru, tentu kamu tahu sejarah. Pernahkah kamu tahu bahwa perang di Ponorogo ada apa enggak? Ya ada dong. Nah dia buka suaranya, tapi dipegang mulutnya. Kok bisa ngomong lagi gitu ya? Nah. Berapa tahun perang di Ponorogo itu? 5 tahun. Saya langsung bilang, tidak ada. Semua itu berdiri ini yang hakim. Kenapa kamu nggak percaya sama itu sejarah Indonesia? Yang Bapak lihat. Bapak nonton. Betul nggak? Dia kan nggak lihat. Langsung saya angkat, saya punya Alkitab. Itu hanya sejarah manusia. Tetapi kalau ini dipercaya seluruh dunia. Tepuk tangan buat Yesus. Langsung diusir sama yang tengah. Keluar kamu Andreas. Tunggu dulu Pak. Jangan usir saya dulu.
Saya mau kasih tahu satu ayat yang Bapak punya. 3 surat Al-Imran ayat 45. Itu terus apa? Keluar! Dia usir. Saya bilang, itu Isa putra Maryam. Nama terbesar di dunia dan di akhirat. Siapa dia kalau bukan Tuhan kita? Tepuk tangan buat Yesus. Ya. Nah, inilah contohnya. Bukannya dibunuh malah dipercaya. Dan mereka semua percaya Yesus adalah Tuhan. Tepuk tangan lagi yang kasih buat Yesus. Ya. Ayo berdiri semuanya. Berdiri kita berdoa. Untuk firman Tuhan langsung saya serahkan kepada MC. Biasa cepat MC-nya di belakang saya. Oke. Yuk kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Hamba sangat percaya bahwa firman disampaikan tidak kembali dengan sia-sia. Dan jadikanlah semua umatmu ini pelaku-pelaku firman. Bukan hanya mendengar saja. Biarlah mereka menjadi esra-esra yang dapat dipercaya untuk memiliki kekayaan Tuhan. Kami yakin dan percaya ketika kami percaya dengan Tuhan Yesus, maka Tuhan akan memberikan izin kepada kami untuk bisa dipercaya. Terima kasih Tuhan untuk gereja ini, GSJS Jakarta ini akan semakin berkembang, bertumbuh, dan membuka cabang-cabang di mana-mana Tuhan. Kami rindu itu terjadi Tuhan, karena apa yang hamba ucapkan, itu yang Tuhan lakukan. Berkati pastor kami untuk Andrew. Kami yakin pastor Andrew akan senantiasa terus dipakai Tuhan sebagai saluran berkat buat kami. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan